Shalom Aleichem Bisham Hamasya. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Zoom Shema Adonai maupun yang join di YouTube Shema Adonai Apologetik. Pada malam hari ini kita sudah menjalani part ketiga ya dalam pengajaran dari Pendeta Daniel Palungan yang berjudul Eskatologi Perjanjian sebagai Dasar Pengharapan dan Pola Penggenapan Nubuatan. Apa sih yang disebut pola dan penerapan tuh? Nanti kita akan jawab bersama-sama dengan hambanya Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami percaya hari ini ada semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami percaya ketika kami berkumpul dalam Zoom ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini semua karena rencana-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk belajar mengenai firman-Mu, rindu untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Roh Kudus tuntun kami semua yang ada di Zoom ini, baik yang mendengarkan melalui Zoom, baik melalui YouTube yang sudah ada. Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Roh Kudus menuntun Bapak Daniel Palungan yang akan menyampaikan berita firman-Mu, sehingga hikmat marifat yang daripadamu, pengertian yang daripadamu saja, bukan pengertian beliau pribadi, tetapi pengertian demi pengertian yang daripada Engkau. Untuk kami yang mendengarkan Bapa, Engkau berkati kami, biarlah kami mengosongkan bejana hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, untuk tertaburnya benih firman-Mu, supaya benih itu benar-benar tertanam dalam hati kami bisa mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Palungan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap internet yang kami pakai, telepon, HP, ataupun komputer yang kami pakai saat ini. Engkau memberkati jaringan semuanya, semua terkendali di bawah kendali otoritas-Mu. Kami menyerahkan awal dan akhir pertemuan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gebi untuk doa pembukanya pada malam hari ini. Saya mau menyapa dulu kepada hambanya Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom Pak Daniel. Shalom Reza, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, monggo Pak untuk pemaparannya pada malam hari ini. Iya. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Malam ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, walaupun agak gerimis ya, tetapi Tuhan melindungi kita dan kita harus semakin waspada, saudara. Ya, apa yang terjadi di Brasil merupakan satu peringatan yang harus kita catat baik-baik agar kita tidak main-main di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pola penafsiran nubuatan. Sistem penafsiran ini yang menjadi penyebab terjadinya paham amilenialisme, postmilenialisme, dan premilenialisme. Jadi baik penganut paham amilenialisme dan postmilenialisme itu menganut paham penafsiran alegori. Tetapi bukan hanya dalam sistem penafsiran nubuatan alegori itu tidak pas. Dalam sistem penafsiran Alkitab secara umum pun, ya, dari semua buku-buku penafsiran yang saya baca dan yang saya anut itu, alegori sama sekali tidak memberikan satu kepastian, ya, dalam pengambilan satu kesimpulan, oleh karena masing-masing pengkhotbah, masing-masing peneliti Alkitab dapat memberikan arti rohani kepada setiap bagian Alkitab yang mereka tafsirkan itu. Nah, oleh karena itu maka
saya katakan penafsiran alegori itu ada dua hal mendasar yang sangat fatal di dalamnya. Yang pertama adalah dia menarik atau mencabut sebuah ayat itu dari akar sejarahnya, fakta sejarahnya, dan yang kedua, dia memberikan satu penafsiran yang tidak terbatas. Ya. Sementara yang saya ajarkan baik di sistematika teologi maupun di hermeneutik, bahwa kebenaran itu bersifat tunggal dan tidak ada kebenaran yang jamak. Ya. Jadi itu satu hal yang perlu saya ulang kembali untuk saudara bisa pahami bahwa penafsiran nubuatan itu tidak bisa tidak kita harus melakukan penafsiran secara literal. Nah, 2 poin yang saya target malam ini untuk saya sampaikan, kiranya itu semakin memperjelas bahwa memang sistem penafsiran literal itu memiliki dasar yang kuat. Banyak ayat-ayat pendukung di dalam Alkitab. Ada satu murid saya yang mengikuti satu pembinaan di tempat lain dengan mata kuliah seperti ini. Saya tanya, dari paham amil, posmil, dan premil itu, mana yang dianut oleh pengampu pada waktu itu? Lalu dia bilang, karena tiga-tiganya merupakan penafsiran, jadi tiga-tiganya ada kemungkinan benar dan tiga-tiganya ada kemungkinan salah. Nah, saya simpulkan dalam hati saya, berarti dosen itu belum memiliki satu prinsip dan belum memiliki keyakinan terhadap pola penafsiran yang dia pegang untuk memahami doktrin eskatologi ini. Nah, kalau sampai ada dosen-dosen yang dia sendiri tidak memiliki satu keyakinan terhadap satu pola penafsiran, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan menjadi murid-murid yang labil, ya, murid-murid yang tidak punya landasan pijak yang kuat di dalam konsep berteologi, khususnya di dalam doktrin eskatologi. Nah, coba kita perhatikan pada malam ini secara khusus tentang perjanjian-perjanjian. Ya. Di dalam Alkitab itu ada beberapa perjanjian yang saya sebutkan dulu secara sekilas. Perjanjian Adam. Ini namanya perjanjian seminal. Ya. Yaitu bahwa kepada Adam dijanjikan akan lahir seorang juru selamat. Ya. Dan keturunan perempuan itu, ya, keturunan perempuan itu akan dipagut tumitnya oleh si ular, dan keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana nubuatan Nabi Musa itu tentang keturunan perempuan itu, maka kita melihat di sana bagaimana penggenapannya itu adalah penggenapan yang historis. Keturunan perempuan itu tidak dapat dimaknai macam-macam, kecuali bahwa Adam dan Hawa akan melahirkan seorang. Ya, seorang. Jadi manusia. Dan itu sudah terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Kematiannya, ya, juga bukan kematian secara simbolis, tetapi kematiannya adalah kematian yang historis. Bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib, dipaku baik di kaki, tangan. Ya, itu betul-betul fakta sejarah. Berarti penggenapannya bukan penggenapan secara alegori, secara simbolik, tetapi penggenapannya adalah penggenapan historis. Nah, itu dicatat, ya, bahwa perjanjian kepada Adam itu sudah digenapi secara historis. Kemudian perjanjian Nuh. Ini bagaimana Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan memusnahkan lagi semua yang hidup di atas muka bumi ini, ya. Dan kemudian perjanjian Abraham,
Perjanjian Musa, Perjanjian Daud, dan Perjanjian Baru. Nah, jadi inilah perjanjian-perjanjian yang akan coba kita bahas satu demi satu, dan saya harap saudara tetap fokus bagaimana pola penggenapan dari perjanjian-perjanjian itu. Sekali lagi, perjanjian itu bukan perjanjian simbolik, ya, bukan perjanjian lambang yang kemudian dicarikan arti rohaninya, tetapi perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian yang bersifat sejarah, bersifat fakta. Ya, saya mulai dengan perjanjian Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, ayat yang ke-7. Ini setelah Abraham berjalan mengikuti panggilan Tuhan, maka sampailah di satu tempat, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, jadi waktu itu Abraham sudah sampai di tanah Kanaan itu, lalu kemudian Tuhan menampakkan diri bahwa tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Ya, jadi satu tanah, satu daerah, satu wilayah. Ya, di sini belum jelas batas-batasnya. Tetapi di sini hanya satu pernyataan bahwa tanah itu akan menjadi milik keturunan Abraham. Nah, di dalam pasal 13, ayat yang ke-15, ya, di sini muncul aspek yang lain dari perjanjian itu. Ya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ada periode waktu di sini yang sudah mulai nampak aspek waktu. Yang periodenya adalah periode yang tanpa batas. Ya. Nah, ini saudara-saudara, kita melihat tanah Kanaan itu sudah sempat dimiliki oleh keturunan Abraham, tetapi masih bersifat sementara. Mereka kemudian tercerai-berai di antara bangsa-bangsa, dan baru muncul lagi pada tahun 1948. Nah, berarti perjanjian ini belum tergenapi dari segi aspek waktu. Ya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir. Ya, mulai dari sungai Mesir. Jadi saya harap saudara sudah berpetualang di dalam pikiran saudara tentang peta bumi itu. Ya, kita sekarang ada di Afrika. Sungai Mesir. Sampai ke sungai yang besar itu, yakni Sungai Efrat. Kita dari Afrika, kita sekarang ke Timur Tengah, khususnya di daerah Babel, dan di sini disebutkan Sungai Efrat. Jadi di sini sudah disebutkan tentang batas bagian selatan, yaitu Sungai Mesir, batas sebelah timur, yaitu Sungai Efrat. Ya, jadi saya berharap saudara ini tidak lagi berpikir Sungai Mesir ini melambangkan apa, Sungai Efrat melambangkan apa. Ya, ini batas-batas secara hukum, ya, sebuah negara. Ya, itu tidak bisa diartikan macam-macam. Ya, selain itu ya batas. Ya. Nah, kemudian di dalam pasal 17 ayat yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing.
yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Nah, aspek waktu muncul lagi, ya, untuk selama-lamanya. Tanah ini, ya, tanah ini itu tanah Kanaan. Sekali lagi, tanah Kanaan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, jadi itulah beberapa ayat dalam Alkitab yang menyatakan tentang bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan perjanjian itu satu meliputi daerah, yang kedua meliputi batas wilayah dari bagian selatan dan bagian timur, ya, yang sudah disebutkan di sini. Nanti di bagian barat dan utara itu nanti ada di bagian lain di Alkitab. Dan yang ketiga adalah bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu akan menjadi milik pusaka keturunan Abraham untuk selama-lamanya. Nah, doktrin eskatologi berbicara tentang waktu yang akan datang. Nah, berarti apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu sebagiannya sudah pernah digenapi, walaupun kemudian dirampas lagi oleh bangsa-bangsa lain dan diberikan kepada, dibiarkan Tuhan untuk dikuasai oleh bangsa-bangsa lain oleh karena ketidakpercayaan daripada keturunan Abraham. Namun perjanjian itu sama sekali tidak batal. Ya, ini sudah mesti catat itu. Perjanjian Tuhan dengan Abraham sama sekali tidak dibatalkan. Nah, jadi itu yang menjadi dasar pengharapan eskatologi. Maksudnya di situ, ya. Jadi perjanjian Abraham di dalamnya ada hal yang menjadi dasar untuk kita berpengharapan bahwa sebagaimana Tuhan telah menggenapi perjanjian itu kepada Abraham secara nyata, secara literal, maka apa yang tersisa dari perjanjian yang belum digenapi Tuhan kepada Abraham itu juga akan digenapi secara demikian. Ya, ini saya sudah masukkan kesimpulan-kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian Musa. Apa perjanjian Musa? Di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan 25. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Gunung Libanon itu sudah bagian utara dari Palestina sekarang ini, ya. Jadi tadi kepada Abraham jelas batas selatan, batas timur. Sekarang kepada Musa diperlihatkan batas utara. Ya. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut barat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Nah, sini utara, timur, dan barat. Nah, jadi kita sudah ketemukan empat, ya, batas yang menjadi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Selatan itu sungai Mesir, timur itu sungai Efrat, utara itu gunung Libanon, dan barat itu laut besar. Ya, jadi itu perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan atau yang dinyatakan Tuhan kepada Musa dan kembali diulangi di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-4. Ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah.
Nah, jadi saudara-saudara, apa yang saya nyatakan kepada saudara ini bukan pandangan, bukan pendapat, bukan keyakinan, tetapi ini fakta-fakta dari Alkitab yang jelas-jelas menyebutkan tentang wilayah ya yang akan menjadi milik pusaka dari keturunan Abraham. Ya. Sudah pernah mereka duduki, tetapi tidak menyeluruh. Namun pendudukan atau kepemilikan itu bersifat sementara, dan yang menjadi pengharapan eskatologi adalah bahwa dari sungai Mesir, sungai Efrat, gunung Libanon, dan laut besar di sebelah matahari terbenam itu akan menjadi milik pusaka, milik dari keturunan Abraham sampai selama-lamanya. Nah, jadi tidak ada penafsiran lain. Kalau saya tidak ada penafsiran lain. Sebab kalau saudara menerapkan prinsip penafsiran alegori, saudara mesti menafsirkan sungai Efrat itu apa, sungai Mesir itu apa, gunung Libanon itu apa, laut besar itu apa, gitu ya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita menerapkan prinsip penafsiran alegori, maka kita masuk dalam satu wilayah tafsir yang tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Tetapi kemudian juga tidak berdasar. Nah, oleh karena itu maka apa yang saya sebutkan kepada Bapak Ibu pada malam ini, perjanjian Abraham dan perjanjian Musa, itu adalah sejarah, ya. Belum terjadi tetapi sudah tertulis. Nah, sejarah yang tertulis tetapi belum terjadi, itu yang namanya nubuatan. Tetapi kalau peristiwa terjadi lebih dahulu kemudian dicatat kemudian, nah itu yang namanya sejarah benar-benar. Nah, jadi bagaimana kita memahami tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Maka mari kita memahami bagaimana Tuhan telah menyatakan janji-janjinya itu kepada Abraham dan kepada Musa. Nah, perjanjian Daud. Perjanjian Daud. Dalam 2 Samuel 7, ayat yang ke-12 sampai 17, di sini Tuhan berjanji kepada Daud. Ini namanya perjanjian nasional, ya. Perjanjian tentang pemerintahan. Siapa yang akan memerintah di tengah-tengah umat Tuhan, bangsa Israel, keturunan Abraham itu. Ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, di sini saudara, Daud tidak lama lagi dia akan mengembuskan nafas yang terakhir, ya. Tapi sebelum hal itu terjadi, maka Tuhan berjanji kepadanya bahwa keturunannya akan melanjutkan pemerintahannya itu, dan dialah yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Nah, di sini ada dua keturunan Daud yang disebutkan di sini secara bersamaan. Nah, yang pertama adalah menunjuk kepada Salomo.
Dan Salomo inilah yang kemudian berhasil untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi sepenuhnya dari perjanjian Tuhan pada Daud ini tidak tergenapi di dalam pemerintahan Salomo. Oleh karena akhirnya pada Salomo juga mangkat, kemudian dia digantikan oleh anaknya Rehabeam, dan di masa pemerintahan Rehabeam itu kerajaan menjadi terpecah menjadi Yehuda dan Israel. Tidak lama kemudian Yehuda ditawan ke Babel, lalu kemudian menjadi hilang. Jadi berakhirlah kerajaan Daud. Di utara pun begitu. Sebelumnya itu pada abad tahun 700-an sebelum Masehi itu dia sudah dibuang ke Asyur dan belum kembali sampai hari ini. Itu sebabnya orang-orang Yahudi itu tersebar di daerah bekas negara Uni Soviet itu, karena dari situlah kesitulah Tuhan membuang mereka di bawah kekuasaan Raja Asyur pada waktu itu. Nah, jadi berarti penggenapan bahwa kerajaan Daud itu akan bertahan selama-lamanya belum terjadi. Betul anaknya naik menjadi raja menggantikan Daud, yaitu Salomo. Salomo berhasil mempertahankan kejayaan kerajaan Israel. Oleh karena di bawah pemerintahan Salomo, bangsa-bangsa begitu takjub dan kagum, bahkan hormat kepada Salomo dan kerajaannya. Tetapi kemudian kerajaan Salomo itu menjadi berakhir. Nah, kalau begitu, siapa di sini yang dimaksudkan? Bahwa keturunanmu itu akan duduk di atas takhtamu untuk selama-lamanya. Keluarga dan takhta Daud akan bertahan untuk selama-lamanya. Nah, siapa yang melanjutkan di sini? Inilah yang saya percayai, inilah yang saya yakini bahwa pada saatnya nanti akan ada kerajaan mesianik di atas muka bumi ini. Karena keturunan Daud yang akan memerintah untuk selama-lamanya itu bukan Salomo, bukan Rehabeam, tetapi Mesias. Nah, jadi akan ada kerajaan yang jaya di atas muka bumi, Israel khususnya, ya, di mana Tuhan akan membangkitkan Daud untuk kembali menjadi raja atas Israel yang meliputi Libanon, Sungai Efrat, Sungai Mesir, dan Laut Besar di mana matahari terbenam itu. Daud akan menjadi raja kembali di situ, tetapi keturunan Daud akan memerintah atas segala bangsa di atas muka bumi ini. Apakah itu selama-lamanya atau ada periode waktu tertentu? Itu nanti kita akan lihat. Dan itu saja yang dipermasalahkan oleh kelompok kelompok Amil dan kelompok Posmil itu. Bahwa tidak ada pemerintahan Kristus di atas muka bumi. Padahal di sini jelas bahwa Tuhan berjanji kepada Daud, keturunannya akan memerintah atas bangsa-bangsa untuk selama-lamanya. Kerajaan Daud dan keluarga Daud tidak akan musnah untuk selama-lamanya. Nah, jadi catat di sini saudara, akan ada pemerintahan mesianik. Akan ada kerajaan mesianik di atas muka bumi, di dalam keadaan bumi dan langit yang sekarang ini. Ya, saya sudah simpulkan itu juga lebih dulu. Nah, perjanjian yang keempat adalah perjanjian baru. Berarti kita melihat bahwa Israel nanti akan dipulihkan secara jasmani. Mereka akan menduduki tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu kepada leluhur mereka. Tetapi juga akan ada masanya nanti di mana Tuhan akan memulihkan kerohanian dari bangsa Israel.
Jadi kalau sekarang ini bangsa Israel itu masih berkeras kepala, masih tegar tengkuk, tidak mempercaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang telah datang sebagai keturunan Daud itu, tetapi nanti ada saatnya Tuhan akan memperbaharui rohani mereka. Dan itu tertulis di dalam Yeremia pasal 31, ya. Ayat 30 dan 31. Yeremia Mau dibantu, Pak? Tunggu. Ini Yeremia 30 atau 31 ini agak. Oh, Yeremia 31. Tunggu ya, kok kalimatnya agak beda ya. Oh, 31, bukan 30 tapi 31 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya, menunjuk kepada satu waktu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, jadi itu perjanjian yang dinyatakan Tuhan juga bagaimana pada waktunya nanti. Ya, dikatakannya pada waktunya nanti Tuhan akan memperbaharui Israel secara rohani sehingga hukum Tuhan itu tidak lagi tertulis di atas loh batu atau bersifat eksternal dari hidup bangsa Israel, tetapi Taurat Tuhan itu pada waktunya nanti akan ditulis di dalam loh hati mereka, sehingga mereka semua akan takut kepada Tuhan, mereka semua akan mengenal Tuhan, sehingga dikatakan tidak perlu lagi orang mengajari sesamanya atau mengajari saudaranya untuk mengenal Tuhan, karena mereka masing-masing akan mengenal Tuhan melalui Taurat yang dituliskan Tuhan di dalam hati mereka itu. Nah, ini satu pekerjaan besar, saudara, yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, jadi nanti kita akan melihat di dalam masa tribulasi nanti ya, ada poin tentang masa tribulasi. Kita akan melihat di situ bagaimana orang Israel itu akan betul-betul mengalami persekutuan dengan Tuhan secara benar, akan mengalami pengenalan akan Tuhan secara benar, sehingga mereka tidak memundur sedikit pun dari pengiringan mereka kepada Tuhan. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai perjanjian-perjanjian sebagai dasar pengharapan eskatologi. Karena di dalam janji-janji ini ada yang sudah digenapi, tetapi ternyata
sebagian besarnya itu masih belum digenapi. Nah, sekali lagi, bahwa kalau yang sebagian dari perjanjian-perjanjian yang telah digenapi itu telah digenapi secara historis, maka keyakinan kita dan cara yang sama pasti akan dilakukan Tuhan untuk menggenapi yang belum tergenapi. Nah, jadi saya harap saudara tidak ragu lagi, ya. Dunia sedang diteror oleh kejahatan dengan berbagai cara dan ada banyak orang yang telah kehilangan pengharapannya. Tetapi melalui poin ini saya mau canangkan di dalam hati saudara bahwa Tuhan itu setia sekalipun kelihatannya agak mundur dan memang agak mundur, tetapi apa yang dia telah janjikan itu pasti akan digenapi pada waktunya nanti, ya. Karena ini menunjuk kepada waktu yang akan datang. Nah, jadi itu perjanjian-perjanjian sebagai dasar pengharapan eskatologi. Nah, yang kedua, yang tadi sudah dikomentari oleh Saudara Reza di awal itu, apa yang dimaksud dengan pola penggenapan nubuatan masa depan? Nah, nubuatan dalam Alkitab itu kita bagi dua, ya, secara garis besar. Ya, saya sudah singgung di perjanjian-perjanjian tadi itu, bahwa ada nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, ya, sudah digenapi, dan pola penggenapan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah terjadi itu juga akan tetap menjadi pola atau cara untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Nah, jadi ini memberikan kepada saudara tentang cara Tuhan menggenapi janjinya, ya. Yang pertama adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus telah digenapi secara historis, ya. Maka pemerintahan yang akan datang pasti terjadi juga secara historis. Ya. Kita buka di dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anak telah, ya. Jadi kalau kita baca ini di dalam kalimat bahasa Indonesia, ini menunjuk kepada waktu yang lalu, ya. Padahal waktu Yesaya menulis surat ini yang di dalamnya ada nubuatannya, itu pada abad ke-8 sebelum Masehi atau tahun 700-an sekian sebelum Masehi. Nah, menunjuk kepada yang akan terjadi 700 tahun yang akan datang, di mana seorang anak, harusnya dalam kata akan, tetapi karena ini memang dalam cara menulisnya, cara berpikirnya orang-orang Yahudi itu, bahwa orang Yahudi itu hanya berpikir pekerjaan itu telah selesai dan pekerjaan itu belum selesai. Walaupun masih akan terjadi di periode waktu yang akan datang, tetapi di dalam konsep berpikir orang Yahudi itu telah terjadi. Nah, karena itu kata telah di sini menunjuk kepada satu kepastian bahwa seorang anak akan lahir untuk kita, dan siapa itu adalah Yesus yang Allah menjadi manusia. Nah, ini tergenapi, ya. Kecuali kalau ada penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa Yesus yang lahir di kandang domba itu tidak sejarah tetapi simbol. Wah, itu saya nggak mau komentar itu, ya. Tetapi di sinilah saya melihat bahwa inkonsistensi daripada penganut penafsiran alegori itu
di situ nampak jelas. Mereka tidak bisa memungkiri fakta sejarah, tetapi kemudian mereka memungkiri sejarah yang akan terjadi di masa yang akan datang dan mengatakan itu alegori. Nah, jadi 25 Desember yang kita rayakan setiap tahun itu adalah bukti bahwa sungguh nubuatan Nabi Yesaya telah digenapi secara fakta, ya, secara literal. Nah, ayat yang ke-5 bagian B itu dikatakan, bagian apa ini? Penasehat ajaib Allah perkasa Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia akan mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ini penafsiran harus tetap konsisten. Bahwa kalau yang sudah digenapi itu terjadi secara literal, terjadi secara fakta sejarah, maka kerajaan Daud yang akan datang juga adalah kerajaan yang nyata, kerajaan yang literal. Ya, jadi ini dasar pengharapan sekali lagi saudara bahwa Yesus pasti akan mendirikan kerajaannya yang jaya di atas muka bumi ini. Ya, nanti di dalam itu kita akan bahas apa perbedaan kerajaan yang dimaksudkan di Yesaya ini dengan langit baru bumi baru. Ada perbedaannya nanti, ya. Tapi yang saya mau tekankan dulu di sini adalah bahwa sebagian dari nubuat tentang Yesus telah digenapi secara nyata, maka sebagian yang lain juga pasti akan digenapi secara nyata. Nah, itu yang pertama. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Ya. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4 berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala." Siapa dari kaum Yehuda yang akan bangkit untuk memerintah itu adalah seorang yang sebelum segala ada, sebelum sesuatu ada, dia sudah ada. Karena permulaannya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Nah, ini tidak lain menunjuk kepada Yesus. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi kelahirannya dikaitkan di sini, tetapi kemudian juga bahwa akan ada bagaimana bangsa Israel itu akan dikumpulkan kembali. Ya, ayat 2 bagian B-nya itu. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Jadi pemerintahan, Pak, siapa kasih nih kue? Pemerintahan Mesias yang akan datang itu sampai ke ujung bumi. Ya. Dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, berarti sifat pemerintahannya adalah pemerintahan yang damai, sejahtera. Ya. Saya sudah menulis di buku saya itu, ya, bagaimana pada waktu itu bumi akan betul-betul kembali kepada keadaan sebagaimana di Taman Eden zaman sebelum jatuh dalam dosa itu, sehingga padang gurun itu akan menjadi taman bunga.
dan akan menghasilkan buah-buah dan makanan yang tidak henti-hentinya bagi penduduk bumi. Karena bumi mengalami pemulihan. Musim akan dibuat Tuhan sebegitu teratur sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera. Nah, makanya Yesus adalah Raja Damai. Nah, ini belum terjadi, saudara-saudara, ya, belum terjadi. Kelahirannya sudah terjadi, kematiannya di kayu salib sudah terjadi, tetapi pemerintahannya yang penuh dengan damai sejahtera dan yang sampai ke ujung bumi itu belum terjadi. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ya, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan melindungi Israel. Tapi yang ayat 1 sampai 4 tadi itu sudah jelas di situ bagaimana nubuat tentang Yesus, ya. Yesus yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala, tetapi kemudian dia akan berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan, ya. Dan itu sudah digenapi secara literal, dan berarti kerajaan yang akan terjadi, yang akan dipulihkan nanti pada akhir zaman itu juga akan terjadi secara literal. Ya, jadi itu makanya pola penggenapan nubuatan masa kini menjadi pola penggenapan nubuatan masa depan. Ya, jadi saudara-saudara, saya semakin menjauhkan saudara dari konsep-konsep penafsiran yang alegori itu. Nah, pencurahan Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem merupakan penggenapan historis sebagian nubuatan Yoel, dan sebagian yang lain pasti akan digenapi juga secara historis. Ya, coba kita baca Yoel pasal 2. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel? Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Ini hari Tuhan, ya. Berbicara tentang saat di mana Tuhan akan melawat umatnya, bisa berbicara juga tentang bagaimana Tuhan akan menghukum umatnya, bisa. Itu nanti ada berbagai istilah itu nanti di poin yang akan datang. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nah, itu nubuatan 1 dan ada nubuatan 2. Ya, 30 sampai 32 nanti. Ya, tetapi saya berhenti dulu sampai di sini karena ayat yang ke-28 sampai 29 ini menunjuk kepada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena itulah maka ketika orang-orang dari seluruh bumi, seluruh dunia itu menyaksikan bagaimana murid-murid di Yerusalem itu mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka bermanifestasi dengan karunia bahasa dari roh itu, maka orang-orang yang tidak percaya mengatakan mereka ini mabuk. Mereka ini sedang mabuk anggur. Lalu Petrus berkata, mereka ini bukan sedang mabuk karena hari masih siang. Ya, mereka ini sesungguhnya sedang mengalami apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, ini yang dikutip itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, saudara nanti baca di situ. Khotbah Petrus yang pertama kali waktu hari Pentakosta itu. Bahwa apa yang dialami oleh murid-murid di Yerusalem itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Nah, itu sejarah, saudara. Ya, sejarah. Semua gereja, semua aliran teologi percaya itu. Bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke atas muka bumi ini
pada hari yang ke-50 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, nubuatan yang kedua, ayat yang ke-30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ada peristiwa besar yang mengguncang seluruh bumi, bahkan seluruh planet, ya, seluruh alam semesta, sehingga matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Nah, 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, jadi saudara, ini ada satu peristiwa besar, peristiwa alam yang dahsyat yang akan terjadi di muka bumi ini pada hari Tuhan yang dahsyat dan hebat itu. Nah, apa itu? Coba kita bandingkan dengan Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Ya. Inilah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel itu. Ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi darah seluruhnya, bagaikan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, saya sempat di YouTube mengikuti sebuah seminar tentang akhir zaman yang diadakan oleh seorang pendeta besar di Indonesia. Lalu dia join sebagai pembicara dengan ahli ilmu alam lah. Lalu dia katakan akan ada sesuai dengan penelitian mereka itu bahwa akan terjadi di mana planet-planet itu akan saling bertabrakan sehingga akan jatuh untuk menimpa bumi. Nah, yang saya sangat terkesan dari seminar itu di YouTube itu yang saya ikuti itu adalah pernyataan dari pendeta ini. Dia berkata, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan inilah, apa itu blood moon, ya, itu tidak ada apa-apanya katanya begitu. Nah, saya terkesan gitu. Saya pikir pendeta ini akan berkesimpulan bahwa apa yang dinyatakan oleh ilmu pengetahuan ini itu sebelumnya sudah dinyatakan oleh Alkitab, tetapi justru pendeta ini lebih memuja-muja ilmu pengetahuan daripada apa yang Alkitab katakan, bahkan merendahkan bulan darah yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab itu. Nah, jadi saudara-saudara, banyak pendeta-pendeta sekarang itu yang sudah bergeser keyakinannya dari apa yang dikatakan Alkitab dengan digantikan dengan filsafat, dan ini bahaya. Ya, dan ini saya singgung karena berkaitan dengan ini. Apa itu bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap? Inilah yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan itu, bahwa betul nanti akan terjadi goncangan atas seluruh alam semesta sehingga planet-planet itu akan saling bertabrakan satu dengan yang lain, akan terjadi sistem tata surya itu akan menjadi kacau balau. Itu harusnya menjadi konfirmasi terhadap apa yang Alkitab katakan, dan bukan justru merendahkan apa yang Alkitab katakan. Jadi pendeta itu telah melakukan satu pelecehan terhadap Alkitab karena lebih memuja-muja temuan-temuan ilmu pengetahuan daripada apa yang Alkitab katakan. Nah, tetapi saya mau sekarang balikkan itu.
bahwa kalau ilmuwan-ilmuwan menemukan akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang yang mereka sendiri belum bisa memberikan titik waktunya, itu sebenarnya adalah konfirmasi terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Berarti apa? Apa yang dinubuatkan Nabi Yoel, yang kemudian dinubuatkan kembali oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, itu adalah peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah. Bukan sesuatu yang melambangkan, yang sesuatu yang nggak jelas. Tetapi apa yang Nabi Yoel telah katakan, apa yang telah Rasul Yohanes katakan, itu menunjuk kepada satu peristiwa sejarah di masa yang akan datang. Yang akan terjadi secara real, secara literal, secara fakta di atas muka bumi. Jadi, sekali lagi saudara, saya sudah masuk agak lebih menjiwai pengajaran ini karena saya geram dengan penafsir-penafsir alegori itu. Mereka hanya tidak setuju dengan satu terminologi Alkitab, lalu mereka mengkaburkan yang lain. Padahal ada ratusan ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa nubuatan yang berbicara tentang hal-hal yang akan datang itu sesungguhnya akan terjadi secara historis. Ya. Jadi saya tidak sedang gemas kepada saudara, tetapi saya sedang gemas dengan keadaan hati saya sendiri yang tidak begitu sejahtera dengan penafsir-penafsir Alkitab yang gegabah mengatakan ini simbol, ini bukan apa gitu ya. Ini saudara ya. Dan ilmu pengetahuan telah memberikan konfirmasi bahwa akan ada masa di mana satelit-satelit planet-planet itu akan saling bertabrakan. Nah, bagian C. Tuhan Yesus telah memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai sebagai penggenapan sebagian dari nubuatan Sakaria. Sebagian yang lain pasti akan digenapi dengan pola yang sama. Nah, coba kita baca dulu nubuatnya ya. Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Itu nubuatan Nabi Sakaria yang kelihatannya satu kali saja. Tetapi sebenarnya di dalamnya ada dua peristiwa besar. Dan kedua peristiwa besar itu dipisahkan oleh jarak waktu yang tidak terprediksi. Baik oleh Nabi itu sendiri ataupun juga apalagi oleh penafsir-penafsir Alkitab. Nah, yang pertama adalah rajamu datang mengendarai keledai beban mudah. Ia lemah lembut. Itu kan terjadi menjelang hari-hari penyaliban Tuhan Yesus. Ya, sudah tahu ceritanya itu. Dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung sebelah depan. Di sana ada keledai sedang tertambat dan ada anaknya. Ya, lepaskanlah. Lalu kalau yang punya berkata begini, katakanlah begitu. Ya, lalu itulah yang dikendarai oleh Yesus memasuki kota Yerusalem, sehingga semua penduduk Yerusalem itu menyambutnya dengan antusias, dengan gegap gempita. Hosana, mubaraklah, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Mereka menghamparkan daun-daun palem, mereka menghamparkan pakaian-pakaian mereka di jalan yang akan dilalui keledai itu. Sehingga keledai itu tidak menginjak tanah, tetapi menginjak daun palem dan pakaian-pakaian mereka itu. Karena begitu antusiasnya menyambut
raja yang mereka harapkan akan segera menjadi pemimpin politik. Tetapi ternyata sampai dia mati di atas kayu salib, harapan dari bangsa Israel itu belum terpenuhi. Karena itu mereka sangat kecewa. Namun, Tuhan tidak lalai di dalam menggenapi janjinya. Ya, karena itu maka ayat yang ke-10 ini berbicara mengenai keadaan dari pemerintahan raja itu. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ya, itu alat perang itu, kereta, kuda, dan busur. Ya, itu semua akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Jadi pemerintahan Mesias yang akan datang adalah pemerintahan damai sejahtera. Karena itu dikatakan kerajaan damai, raja damai. Ya, jadi rajanya sendiri seorang raja damai, kerajaannya akan penuh dengan kedamaian. Nah, seberapa luas wilayah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara? Seluruh permukaan bumi ini akan berada di bawah kekuasaan satu penguasa tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan kemudian ada raja-raja wilayah. Salah satu yang akan menjadi raja adalah Daud, yang akan menjadi raja di Israel yang akan dipulihkan itu. Tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Berarti keadaan alam semesta ini masih seperti sekarang ini. Dan di atas keadaan alam yang seperti sekarang ini itulah Yesus akan mendirikan kerajaannya yang damai itu. Berarti apa? Penggenapan nubuatan yang pertama terjadi secara literal, maka penggenapan nubuatan yang kedua juga pasti akan terjadi secara literal. Nah, di mana letaknya, di mana tempatnya penafsiran alegori itu? Ya, saudara memaknai apa kereta, memaknai apa kuda, memaknai apa busur itu? Tidak terbatas, tidak terhingga, dan itu tidak perlu ditafsirkan karena itu adanya begitu. Ya. Ya. Daniel menubuatkan tentang sejarah bangsa-bangsa dari Babel sampai era demokratis. Ya. Kalau saudara baca tentang penglihatan Raja Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 2, itu bagaimana itu? Kepalanya itu Babel, dadanya itu Persia, pinggang kepaha itu Yunani, lalu Romawi, lalu kakinya bercampur antara besi dan tanah liat. Nah, ini yang ditafsirkan oleh para penafsir-penafsir Alkitab yang saya setuju bahwa itulah berbicara tentang keadaan demokratis yang kita hidupi sekarang ini. Ya, sekalipun ada bagian-bagian negara yang masih diktator, tetapi secara umum bumi ini sudah dalam pemerintahan yang demokratis. Tetapi dikatakan bahwa terungkitlah sebuah batu dari atas gunung tanpa perbuatan tangan manusia, lalu jatuh menimpa patung itu tepat di ujung kakinya yang terdiri dari 10 jari itu. Lalu akhirnya patung itu menjadi hancur, berdebu, menjadi debu dan kemudian lenyap di tiup angin. Tetapi batu yang jatuh dari gunung tadi itu kian lama kian bertambah besar sehingga menutupi seluruh bumi. Ya, saya baca Daniel 2 ayat yang ke 44-45. Ya, sekali lagi saudara-saudara, saudara tidak usah berpikir apa arti ini semua. Ini baca sebagai satu
laporan sejarah karena ini prosa. Ya, ini prosa. Jadi tidak perlu kita mencari arti yang macam-macam. Ya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku ya Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi Daniel di sini menafsirkan kepada Raja Nebukadnezar tentang mimpi, ya. Dan mimpi itu dimaknai oleh Daniel atas dasar ilham Roh Kudus sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah jaya di atas muka bumi ini. Kerajaan Babel, kerajaan Persia, Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan semua itu sudah berlangsung secara literal di atas muka bumi ini. Ya, saudara baca sejarah dunia juga ada, apalagi sejarah Alkitab jelas. Nah, kemudian pada zaman bangsa-bangsa, artinya bumi tidak lagi di bawah satu negara superpower, tetapi sudah menjadi negara-negara, dan tepat pada masa itulah kerajaan yang Tuhan dirikan itu akan segera terwujud. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi ini tidak bisa ditafsirkan secara alegori, karena ini betul-betul merupakan satu laporan fakta sejarah dari apa yang telah terjadi, dan sebagaimana sebagian dari mimpi Nebukadnezar itu sudah digenapi tepat seperti yang dikatakan oleh Daniel, maka yang satu lagi, kerajaan yang akan datang, yang akan didirikan Tuhan itu pasti juga akan terjadi secara literal, secara fakta. Ya. Jadi atau coba saya yang ada satu lagi ya, Daniel pasal 7 ya. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 28, tetapi saya baca ayat yang ke-13 sampai 14. Ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di sini dijelaskan tentang adanya kerajaan, tetapi di sini sudah disebutkan tentang siapa yang akan menjadi penguasa itu, yaitu seorang seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usianya itu. Nah, dalam penglihatan Daniel pada waktu itu, yang lanjut usianya itu adalah Yahweh, adalah Allah Bapa itu. Yang rupa manusia itu ya tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan saatnya nanti akan datang ketika kerajaan yang mengatasi semua kerajaan-kerajaan yang superpower di atas muka bumi ini berdiri, maka pada waktu itulah Yesus akan duduk sebagai raja di atas segala raja, dan semua bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, kaum dan bahasa akan mengabdikan diri kepada raja segala raja itu. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi, sebagian sudah digenapi secara nyata, bukan secara simbolis, ya.
Berarti yang tersisa pasti akan digenapi juga secara nyata, secara literal. Ya. Satu nubuatan terakhir, ya, Yesaya pasal 53, bagaimana nubuatan Nabi Yesaya tentang penderitaan Yesus Kristus. Dan itu sudah digenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu juga secara nyata, ya. Jadi nubuatan Nabi Yesaya itu bukan berbicara tentang sesuatu yang bersifat rohani, tetapi sesuatu yang bersifat jasmani, bersifat sejarah. Dan karena itu maka poin ini, pasal 7 di dalam diktat saya, ya, harus menjadi satu pegangan. Ya, ini yang saya mau tekankan. Menjadi satu pegangan. Bahwa begitu banyak nubuatan-nubuatan dalam Alkitab telah digenapi secara fakta, sesuai dengan sejarah atau secara literal, maka tidak ada pola lain yang kita bisa harapkan penggenapan nubuatan itu yang belum tergenapi kecuali secara literal. Sekali lagi, di dalam pikiran saya, di dalam pola penafsiran saya, tidak ada tempat bagi sistem penafsiran alegori. Nah, dua poin ini yang saya mau sampaikan malam ini, saudara-saudara. Perjanjian-perjanjian sebagai dasar pengharapan eskatologis, dan bagaimana Allah telah menggenapi nubuatan-nubuatan itu secara nyata, maka demikian juga yang belum tergenapi pasti akan digenapi dengan pola dan cara yang sama. Nah, sampai di sini pemaparan saya beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk berkomentar, menanggapi, menambahi, juga bisa bertanya kalau ada yang masih kurang jelas. Saya persilakan. Silakan Saudara Reza untuk memandu. Oke, terima kasih Pak Daniel pertanyaannya pada malam hari ini. Silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya tentang Daniel yang pasal 7 itu, Pak. Ya, kan perikopnya adalah keempat binatang dan anak manusia. Bapak mencuplik ayat yang ke-13-14. Ya, saya mau tanya dengan ayat yang selanjutnya mengenai binatang-binatang besar yang Daniel bertanya kepada salah satu dari mereka yang berdiri di sana. Ku minta penjelasan di ayat selanjutnya itu, Pak, ya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Nah, itu memang akan ada muncul dari dalam bumi beneran atau bagaimana, Pak, itu penafsirannya? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada dari ini agak menyimpang sedikit ya, Pak. Dari Yesaya 43 ayat 2. Ini kan mengenai janji Tuhan kepada Israel ya. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, ini bagaimana cara kita menafsirkan apa secara literal, letterlek begitu? Atau ini bisa ditafsirkan secara personifikasi atau alegori? Atau bagaimana? Kalau kita tafsirkan secara letterlek, bagaimana dengan Amsal 27 ayat 12, Pak? Di situ kan disebutkan, kalau orang bijak melihat malapetaka, nah nyeberangi sungai kalau banjir kan ya malapetaka toh, Pak, itu. Kalau ada api terbakar juga malapetaka toh. Kalau ia bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Masalahnya ayat ini pernah ditanyakan ke saya dan saya sempat confused juga ini. Bagaimana cara menafsirkan seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, raja dari bumi itu jangan diasumsikan keluar dari dalam tanah. Ya. Tetapi ini berbicara tentang raja-raja yang akan memerintah di kerajaan-kerajaan yang akan datang sesudah Media dan Persia. Berarti mulai dari kerajaan Yunani situ. Ya, nah kita
saudara, karena saya tidak persiapkan secara khusus ini ya tentang raja-raja itu, tetapi ini berbicara tentang bagaimana raja-raja yang akan muncul di Yunani itu. Ya. Kan sesudah Persia kan kerajaan Yunani. Nah, jadi raja-raja yang muncul di situ yang digambarkan sebagai binatang-binatang di situ. Nah, ini dalam hal seperti ini adalah ungkapan-ungkapan di sini yang oke, saya karena ini bawa saya ke penafsiran. Jadi penafsiran literal itu bukan berarti kemudian meniadakan ungkapan-ungkapan, gitu Ibu ya. Jadi ungkapan-ungkapan. Kemudian penafsiran yang literal juga tidak meniadakan pola-pola penafsiran terhadap puisi, terhadap ungkapan-ungkapan. Nah, jadi jangan sampai kalau kita mengatakan literal, lalu letterlek. Itu Ibu ya. Literal dengan letterlek itu berbeda. Walaupun sama secara makna kata, hanya satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia. Gitu. Tetapi yang dimaksud dengan pola penafsiran literal adalah bahwa menafsirkan sebuah kata itu secara wajar normal berdasarkan dengan jenis sastranya. Makanya dalam Alkitab itu ada sastra prosa, ada puisi, ada nubuatan, ada ungkapan-ungkapan yang lain. Nah, ketika Ibu membawa ke Yesaya 43, itu tidak bisa kita tafsirkan apa api, apa sungai gitu, lalu apalagi Ibu mengkaitkan dengan Amsal pasal 27:14, itu agak lompat-lompat pemikirannya itu. Nah, tetapi yang pasti dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 itu adalah bahwa Tuhan nanti akan memulihkan bangsa Israel. Saya sudah lupa ini, apakah poin pemulihan Israel yang saya sudah sampaikan atau belum, atau mungkin di poin yang akan datang. Ada saatnya nanti Tuhan akan memimpin bangsa Israel dari seluruh penjuru bumi untuk pulang ke tanah perjanjian. Nah, itu Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi di dalam perjalanan sehingga tidak akan ada satu penghalang, baik berupa banjir, berupa bencana-bencana dan lain sebagainya. Tidak ada, oleh karena Tuhan menjamin keamanan mereka untuk sampai di tanah perjanjian itu dengan selamat, nyaman, dan sentosa. Nah, jadi itu ungkapan-ungkapan seperti itu tidak bisa kemudian kita katakan berarti harus ditafsirkan secara alegori. Enggak, ya. Jadi bangsa Israel itu tidak berjalan menabrak api, juga tidak berjalan menabrak sungai, tetapi seandainya itu terjadi, maka di sana Tuhan ada untuk melindungi dan melepaskan mereka. Nah, berbeda dengan kalau Amsal. Ya, jangan kayak konyol kayak yang kesaksian Dr. Choi Yong-gi ketika dia mau mengadakan satu kebaktian kebangunan rohani di satu daerah, ya, karena popularitasnya Choi Yong-gi pada waktu itu sedang melangit, lalu ada 3 orang anak gadis yang begitu antusias untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani itu. Tetapi sementara mereka berjalan, tiba-tiba sungai menjadi banjir gitu. Lalu apa yang mereka katakan? Sebagaimana Petrus berjalan di atas air, kita klaim janji Tuhan itu, mari kita berpegangan tangan, kita seberangi sungai ini dengan iman. Dan apa yang terjadi? Bukan sampai di tempat kebaktian kebangunan rohani, tetapi sampai di kuburan. Nah, itu yang dikatakan oleh Salomo. Ibu gitu ya? Itu yang dikatakan oleh Salomo. Kalau Ibu mau berjalan lalu buka Google yang menunjukkan jalan, kalau di sana sudah ada jalan yang merah, ya Ibu ya jangan ngikutin jalur itu, cari alternatif lain supaya sampai di tujuan tepat waktu, kan begitu. Nah, tetapi di Yesaya pasal 43 itu kita berjalan ini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya kita tahu jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Dan kalau terjadi, Tuhan berkata, aku melindungi engkau. Nah, jadi Yesaya pasal 43 itu berbicara tentang jaminan Tuhan, sedangkan kalau Amsal itu berbicara tentang bagaimana kita mempergunakan hikmat di dalam menjalani hidup ini. Kan 2 hal yang berbeda, tetapi kemudian
gabungkan, akhirnya ya membuat ibu menjadi confused di dalam menjelaskan itu. Nah, itu cara mengutip ayat untuk menjadi referensi itu ada kiat-kiatnya ya, dan itu nanti di ilmu tafsir ya. Kalau suatu ketika ada ibu-ibu yang ingin untuk kita bahas tafsir itu ya, tidak apa-apa, kita adakan juga kelas ya, kita atur waktunya. Nah, jadi saya kira itu Bu. Jadi 4 binatang di situ yang disebutkan oleh Daniel itu adalah sebuah pengungkapan tentang raja-raja yang akan bangkit untuk memimpin kerajaan Yunani, dan akhirnya kerajaan itu menjadi runtuh lalu diambil alih oleh kerajaan Kekaisaran Romawi. Ya, tidak ada alegori di situ ya, hanya ungkapan-ungkapan saja yang, karena Alkitab sendiri sudah mengatakan itu adalah raja-raja ya, binatang-binatang itu adalah raja-raja. Nah, kenapa pakai binatang ya? Nanti kita pelajari secara khusus, secara hermeneutik ya Bu ya. Ya, begitu. Jadi ya, terima kasih Pak. Jadi intinya Yesaya dengan Amsal itu memang berbeda konteksnya begitu Pak ya. Beda konteks. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Saya kira itu. Silakan yang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan raise hand. Oke, Ibu Eriwati Skocok. Silakan Bu. Malam Pak dosen. Bukan Pak dosen ya, ini bukan sekolah teologi ya, ini diskusi aja. Pak Daniel aja udah ya. Daniel, ini saya mau tanya Pak, yang di Wahyu itu pasal 2 itu kan ada perikopnya jemaat di Efesus, di Smyrna dan sebagainya, itu kok selalu diawali dengan tulisan kepada malaikat jemaat di Efesus. Yang di Smyrna juga tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Selalu disebut malaikat itu gimana Pak penjelasannya? Makasih. Iya. Ya, malaikat itu dari kata angelos. Ya, angelos yang artinya utusan. Ada juga yang mengatakan gini, ada satu buku dulu yang saya baca judulnya Peniup Sangkakala. Ya. Jadi cover depannya itu ada tanduk domba yang ditiup. Nah, itu mengajarkan tentang doktrin ini juga akhir zaman. Lalu malaikat-malaikat yang Ibu tanyakan tadi di 7 sidang jemaat itu, dia katakan bahwa di setiap kota Tuhan sudah menempatkan malaikat-malaikat untuk menjaga kota itu. Nah, itu ya. Tapi kalau saya pelajari kitab Wahyu, nah ini memang ada beberapa jalur untuk memahami kitab Wahyu. Eksposisi kitab Wahyu sendiri, lalu mempelajari doktrin eskatologi di dalam kitab Wahyu. Seperti kita malam ini, mempelajari doktrin eskatologi di dalam kitab Wahyu. Tetapi Ibu bawa saya ke bagaimana mengeksposisi kitab Wahyu. Nah, 2 pelajaran yang berbeda, Ibu. Ya. Tetapi saya akan menjawab. Ya. Malaikat di situ, itu bukan malaikat Tuhan yang diciptakan yang makhluk roh itu, bukan. Karena malaikat makhluk roh tidak bisa melakukan korespondensi secara manusiawi. Ya. Jadi karena itu dari kata angelos, kita bisa beralih ke 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, makhluk-makhluk rohani yang ditugaskan untuk mengawal umat Tuhan itu, salah satunya. Tapi yang kedua, angelos juga berarti utusan-utusan Injil. Jadi kalau Reza sudah menjadi hamba Tuhan lalu diutus ke mana? Swedia ya, dan sekarang dia melayani di Swedia, berarti Reza adalah malaikat Tuhan di Swedia. Sehingga dengan itu kita bisa surat menyurat dengan beliau karena sesama manusia. Nah, karena itu maka malaikat Tuhan di dalam ke-7 jemaat kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu adalah gembala-gembala sidang yang diutus oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat kota-kota itu. Ya, jadi
dari kata angelos kita bisa bercabang dua pengertian. Satu, tetap malaikat yang diciptakan secara makhluk rohani, dan yang kedua adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Mereka juga adalah angeloi, ya, kalau jamaknya itu angeloi, kalau tunggal angelos, angeloi. Nah, itu gunanya kita bisa mempergunakan bahasa asli sedikit, Bu, ya. Saya tidak pakar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tetapi saya bisa memecahkan satu kasus dengan melihat dari sudut pandang bahasa aslinya. Saya kira itu Ibu Sukoco, ya. Jadi malaikat yang Ibu tanyakan adalah gembala-gembala sidang yang diutus untuk melayani di kota-kota itu. Oh, iya, Mak, lagi. Ini tentang malaikat juga, maaf kalau mungkin dianggap menyimpang ya. Mendengar khotbah seorang hamba Tuhan mengatakan setiap anak Tuhan itu ada malaikat penyertanya. Benar ya Pak ya? Ya. Malaikat penjaga maksudnya. Ya, terus? Yaitu dikatakan bahwa setiap kita anak Tuhan itu Tuhan kasih malaikat penjaga. Jadi mungkin apa satu orang ada malaikatnya, satu orang ada malaikatnya gitu atau gimana Pak? Satu yang harus kita ketahui bahwa tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan tentang jumlah malaikat. Ya, hanya dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa beribu-ribu laksa. Ya, beribu-ribu laksa. Nah, beribu-ribu laksa ya itu satu ungkapan dari satu jumlah yang memang tidak diketahui berapa tepatnya, gitu. Nah, kalau dikatakan di dalam Injil, saya lupa di Injil mana itu, bahwa seorang anak itu ada malaikat yang menjaga, kalau berpatokan dari situ, ya bisa. Cuma, kalau kita mengatakan bahwa satu orang satu malaikat, karena tidak ada jumlah malaikat yang kita tahu dalam Alkitab, maka ya agak susah untuk saya mengatakan itu. Tetapi bahwa memang malaikat Tuhan itu diutus untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apakah satu, karena sistemnya itu ya, waktu perpindahan malaikat dari satu tempat ke tempat lain itu tidak seperti kita jalan manusia itu ya begitu cepat ya, jadi bisa saja ketika tadi katakanlah Ibu Angela Gewi tanyakan tadi itu, ketika ada seorang anak terpelosok dalam sungai dan itu adalah anak Tuhan, maka tiba-tiba malaikat datang untuk menangkap dia, ya itu begitu cepat datang. Nah, tetapi apakah itu kemudian satu malaikat satu orang satu malaikat? Saya tidak bisa jamin, bukan, tidak bisa pastikan gitu loh ya. Tetapi yang pasti adalah bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dijamin akan dilindungi oleh malaikat, bukan satu dua malaikat, tetapi sepasukan ya. Waktu Elisa itu ya dikepung oleh tentara Aram itu, bujangnya itu sudah ketakutan sehingga dia menjerit kepada Elisa berkata, "Kita binasa Tuanku, celaka Tuanku, karena kita dikepung oleh tentara Aram yang begitu besar." Tetapi kemudian Elisa berdoa, Tuhan bukakan dia matanya supaya dia melihat, dan ketika bujangnya itu melayangkan matanya ke gunung-gunung, ternyata di gunung-gunung itu ada sejumlah kereta kuda-kuda berapi yang melindungi Elisa dan bujangnya itu. Nah, jadi apakah satu-satu? Ya, tidak juga. Justru dua orang dengan sejumlah besar malaikat. Jadi, ya, jadi jumlah itu saya tidak bisa pastikan Ibu ya. Tetapi bahwa malaikat itu memang tugasnya untuk menjaga dan mengawal, ya itu Alkitab katakan begitu. Saya kira itu, Ibu Sukoco. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya kepada hambanya Pak Pendeta Daniel Palungan? Satu orang lagi ya, satu orang lagi. Oke. Pak Denny Lugito, silakan Pak Denny untuk pertanyaannya. Hanya satu orang aja ya. Ya. Silakan Pak Denny. Selamat malam pada
Ya, selamat malam Pak Denny. Saya mau tanya Pak, tadi kan waktu di awal ada perjanjian 4 ya Pak, Abraham, Musa, Daud, dan perjanjian baru ya Pak. Ya. Kalau perjanjian Allah dengan Nuh itu gimana Pak, yang di Kejadian pasal 9? Iya, itu tadi juga saya sudah sebutkan itu, Pak, itu sudah digenapi. Perjanjian Adam sudah digenapi. Allah dengan Nuh. Iya, itu masuk iya. Tapi nuansa eskatologisnya di situ tidak terlalu menonjol, maka yang saya ambil itu adalah yang ada nuansa eskatologisnya. Oh, gitu ya. Ya, jadi bukan tidak mengakui adanya perjanjian Nuh, ada perjanjian Nuh. Ada ya. Oh, ya. Jadi masuknya ke perjanjian yang Adam itu Pak ya? Ya, masuk dia ke situ ya. Oh, ya. Kedua Pak, satu lagi terakhir. Ini saya sejak kecil Pak, sejak sekolah minggu ya Pak. Guru-guru sekolah minggu itu sudah seperti ada ungkapan, saya kan kiamat itu nanti katanya kalau sudah orang Israel berkumpul di seluruh dunia baru terjadi kiamat. Ya sampai sekarang saya udah sampai tua begini ya memang belum terjadi Pak. Tapi itu Pak, apa itu betul Pak ungkapan itu Pak? Iya. Salah satu poin yang akan kita bahas di dalam ini adalah pemulihan Israel. Tadi kita sudah bahas perjanjian untuk pemulihan rohaninya, tetapi pemulihan jasmaninya itu ada. Dan itu akan menjadi proses untuk berdirinya kerajaan Mesias dan kerajaan Daud itu. Itu akan terjadi. Nah, guru sekolah minggu Bapak tidak salah. Ya, karena dia menyatakan apa yang dikatakan Alkitab, kecuali kalau dia menunjukkan waktu bahwa itu akan terjadi tahun, nah itu baru salah, ya. Tetapi bahwa Israel akan dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi, itu pasti akan terjadi. Saya bukakan satu ayat, Pak, ya. Ya. Coba buka. Ya, Pak. Ya. Yeremia 23 ayat yang ke-7 dan 8. Coba Pak Denny baca. Yeremia pasal di mana Pak? Yeremia pasal 23 ayat 7 8. Pasal 23 ayat 7 8. Ayat 7 8. Yeremia pasal 23 ayat 7 8, demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 8, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Iya. Jadi kepulangan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu peristiwa sejarah yang teramat dahsyat. Ya, para ilmuwan telah meneliti Laut Kolsom itu dan mereka menemukan di bawahnya ada bekas-bekas roda pedati yang ditunggangi oleh tentara-tentara Mesir, bahkan juga diyakini di situ ada Raja Mesir. Dan itu satu peristiwa besar yang dikenang oleh seluruh dunia. Tetapi nanti Pak, ya, kalau kita baca ayat yang ke-7 dan 8 ini, kepulangan dari bangsa Mesir itu akan tertutup, akan menjadi tidak begitu besar gaungnya dibandingkan dengan kepulangan nanti dari utara dan dari keempat penjuru bumi, di mana Tuhan telah mencerai-beraikan mereka. Jadi pasti bangsa Israel akan berkumpul. Nah, itu sebabnya saya kembalikan lagi ke tadi bahwa kerajaan mesianik itu adalah kerajaan historis. Ya. Jadi jangan dimaknai sebagai sesuatu yang melambangkan, ya. Tetapi itu betul-betul kerajaan yang nyata di atas muka bumi ini. Saya kira itu Pak Denny, ya. Tuhan berkati. Ya. Makasih Pak Daniel. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Denny Lugito untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita setelah usai acara pengajaran dari Pak Pendeta Daniel Palungan,
Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Pendeta Daniel Palungan untuk pemaparannya pada malam hari ini. Dan sehabis ini kita ada acara lagi ya Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara tetap join di YouTube maupun di Zoom Shema Adonai. Dan hari ini kita akan setelah acara dari Pak Daniel Palungan jam 9 malam ada acara dari Pak Iman dan Penurutan yang bernama Tabernakel, Kemah Suci Musa menggambarkan rencana keselamatan bagi manusia. Jawabannya nanti, pada saat nanti acara dimulai jam 9 malam. Baik Bapak Ibu Saudara dan Pak Daniel, silakan untuk closing statement dan doa berkatnya. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada bapak-bapak leluhur bangsa Israel dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang kita percayai, itu sudah digenapi, tetapi masih ada sebagian yang belum digenapi. Oleh karena itu, kalau yang sebagian itu sudah digenapi, maka yang tersisa itu pasti akan digenapi. Oleh karena itu, berharaplah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi semua janji-janjinya. Nah, ya ini dalam konteks eskatologi tetap ya. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau Tuhan sudah menggenapi sebagian nubuatan-nubuatan itu secara literal, maka yang lain juga pasti akan digenapi secara literal. Oleh karena itu, jangan sampai saudara membuka diri, membuka pikiran untuk terkontaminasi dengan penafsiran yang alegori, karena penafsiran itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu pernyataan saya yang ini tegas, ya mungkin saudara Bapak Ibu bilang, wah ini apa ya, terserah. Tetapi itu keyakinan saya, dan karena itu maka saya menghimbau saudara-saudara untuk memahami Alkitab itu secara literal. Nah, pada malam ini apa yang saya sampaikan masih jauh, ya. Saya tidak tahu masih berapa lama akan berlanjut ini, tetapi saya berharap bahwa channel ini memberi kesempatan kepada saya untuk tuntaskan ini sampai langit baru bumi baru, karena saya tidak mau saudara memahami ini sepotong-sepotong. Nah, oleh karena itu maka beri kesempatan sampai selesai. Dan mungkin nanti saudara Reza tanggal 14 April itu, karena saya diminta untuk mengajar di KDSI, mungkin satu pertemuan itu saya dimintakan penggantinya dulu. Karena saya harus 3 hari berturut-turut di KDSI itu untuk program S2 ya. Jadi Pak. Tanggal 14, pokoknya 14 April itu. Ya, oke. Iya. Saya kira itu saudara-saudara, selamat malam. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi nyata di dalam sejarah dan juga sudah menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami tidak ragu lagi untuk menjalani hidup ini dan menatap masa depan, oleh karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, yang kami layani adalah Tuhan yang berjanji dan setia, dan semua yang sudah dijanjikan melalui firman-Mu itu akan tergenap di dalam kehidupan kami dan juga di dalam sejarah di atas muka bumi ini. Kami bersyukur kami menghadapi masa depan dunia yang lebih baik, oleh karena Yesus akan datang untuk memerintah sebagai Raja di atas segala raja di atas muka bumi ini. Sebentar kami akan mengakhiri sesi ini ya Tuhan, kiranya apa yang sudah kami pelajari itu tertanam di dalam hati kami, supaya dengan demikian kami dapat menata hidup untuk menatap masa depan. Berkati channel-channel yang sudah tergabung di dalam pemaparan ini, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Terima kasih untuk tim yang bekerja begitu keras dan dengan segenap hati bersama-sama melayani Engkau pada malam ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap setia dan mereka juga dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengakhiri sesi kami pada malam ini. Haleluya. Amin.
Selamat malam, Amin. Bu Heni, Tuhan Terima kasih, berkati. Pak.